Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas subbab terakhir dari bab 2, yaitu tentang hukum huk. Kenapa sih tidur di spring bed terasa lebih nyaman dibandingkan tidur di kasur busa aja? Kalau kita lihat namanya kan spring bed, spring itu artinya pegas, berarti kalau di kasur spring bed ini ada pegasnya. Terus kalau misalnya kalian lagi naik sepeda motor nih, apa sih yang kita rasakan ketika naik sepeda motor di jalanan berlubang? Tentunya nggak nyaman ya, ada goncangan. Lalu kenapa di kendaraan bermotor perlu dipasang shock breaker? Shock breaker ini yang warnanya merah, ini namanya shock breaker. Kita tahu pada umumnya shock breaker dipasang demi kenyamanan berkendara. Jadi dia itu untuk meredam getaran ketika kita melewati jalan yang gak rata, misalnya jalan berlubang atau polisi tidur. Gimana kalau di motor nggak dipasang shock breaker? Tentunya nggak nyaman kalau ngelewatin jalan yang gak rata. Terus bisa ngerusak motor juga. Nah, kita balik lagi ngebahas spring bed. Yang tadi, kenapa spring bed itu lebih nyaman daripada kasur busa biasa? Kalau spring bed itu kan terdiri dari pegas. Pegasnya sangat banyak dan dilapisi oleh lapisan busa juga. Pasaran umumnya terdiri dari 140 pegas per meter persegi. Artinya misalnya ini luasan kasurnya misal 1 kali 1. Jadi setiap luas 1 meter persegi itu di sini ada 140 pegas. Nah, fungsi pegas ini sebagai daya lontar serta menopang tubuh yang mengikuti postur tubuh sehingga tidur kita tuh jadi lebih nyaman. Kalau pegasnya makin banyak berarti kualitasnya makin bagus, terus daya tahannya juga lama. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu salah satu benda elastis, yaitu pegas. Pegas atau nama lainnya itu per. Pegas ini biasanya terbuat dari baja. Terus pegas juga punya berbagai jenis ukuran. Jadi panjang sama diameternya itu bisa beda-beda sesuai kebutuhan. Kalau ngomongin pegas, erat hubungannya dengan hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini ditemukan oleh Robert Hooke, ilmuwan dari Inggris yang gambarnya ada tadi di halaman awal. Hukum Hooke ini menjelaskan gaya yang bekerja pada pegas. Bunyi dari hukum Hooke yaitu gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan atau menekan sebuah pegas sebanding dengan perubahan panjang pegas tersebut. Jadi gaya atau simbolnya itu F sebanding dengan perubahan panjang atau kita simbolin delta X. Jadi F itu sebanding sama delta X. Semakin besar F, semakin besar gaya yang kita berikan, berarti semakin besar juga perubahan panjang pegas. Contohnya kita punya pegas nih, panjang awalnya segini, terus sama kita ditarik ke kanan oleh gaya F. Kira-kira pegasnya bakal gimana? Tentunya bakal bertambah panjang ya. Kayak gini, dia jadi meregang. Yang awalnya panjangnya cuma segini, sekarang nambah panjang. Nah, pertambahan panjang ini atau perubahan panjangnya kita simbolin delta X. Kalau gayanya kita tambah lagi, makin besar lagi, berarti delta X-nya juga akan semakin besar. Tentunya hukum Hooke ini berlaku kalau pegasnya itu masih berada pada daerah elastis, berarti gayanya itu masih normal lah, tidak berlebihan. Jadi gaya itu sebanding dengan perubahan panjang, atau kalau ditulis dalam persamaan matematis, hukum Hooke ditulis menjadi F sama dengan negatif K dikali delta X. F ini merupakan gaya yang bekerja pada pegas gaya yang bekerjanya itu bisa ditekan atau diregangkan. Jadi pegasnya bisa ditarik atau ditekan. Satuan gaya pastinya itu Newton. Terus di sini ada tanda negatif. Apa sih artinya? Jadi waktu di kelas 10 bab GHS itu pernah dibahas kenapa di sini ada tanda negatif.
Misalnya contoh yang di atas ini, kan kita tuh narik gayanya, kan kita narik pegasnya itu ke kanan ya. Bayangin pegasnya ditarik ke kanan, terus sama kita dilepasin tuh gayanya. Nah, pegasnya itu kan akan bergerak kembali ke posisi awal, yaitu ke arah kiri. Nah, karena arahnya berlawanan, makanya tandanya negatif. Jadi kita narik gayanya ke kanan, tapi pegas geraknya malah ke kiri. Karena arah gaya dan gerak pegasnya itu berlawanan, makanya di sini pakai tanda negatif. Lalu di sini ada K. K itu konstanta pegas, atau bisa juga disebutnya koefisien pegas. Pokoknya yang satuannya Newton per meter. Dia itu nunjukin seberapa kaku suatu pegas, atau dia tuh nunjukin kekakuan pegas. Lalu di sini ada delta X. Delta X ini nunjukin perubahan panjang pegas akibat gaya yang bekerja. Perubahan panjang pegas. Kalau ada kata panjang, satuannya pasti meter. Ini dia persamaan untuk hukum Hooke. Ini sama masih menjelaskan tadi ya, bunyi dari hukum Hooke. Kalau F itu sebanding sama delta X. Ini panjang pegasnya awalnya segini, terus sama kita ditekan. Kalau ditekan kan berarti pegasnya bakal memampat atau jadi bertambah pendek, sehingga jadi ada perbedaan panjang, atau kita namain perubahan panjang, disimbolin sama delta X ini. Kita tekan pegasnya, terus kita lepas tekanannya, pegasnya bakal gerak ke kanan. Jadi kita tekan pegasnya ke kiri, tapi pegasnya gerak ke kanan, makanya di sini tandanya negatif. Balik lagi ke spring bed, kenapa pegas di spring bed itu disusunnya harus seperti gambar ini. Shock breaker juga kenapa disusunnya harus seperti ini. Kita akan bahas susunan pegas. Jadi sama kayak waktu SMP, kalian kan pernah belajar rangkaian listrik. Pegas juga sama, bisa disusun jadi sebuah rangkaian, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pegas bisa disusun jadi sebuah rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk di gambar ini ada dua buah pegas yang disusun secara seri. Artinya pegasnya itu berjejer dalam satu garis. Jadi misalnya ini kan yang nahannya. Nah, di sini tuh dua pegasnya berjejer kayak gini dalam satu garis. Untuk yang paralel, susunannya seperti ini. Jadi kan ini tuh penyangganya yang nahan pegas. Nah, di sini tuh kita lihat titik tengahnya dia tuh nyabang, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, yang kayak gini namanya susunan paralel. Kita lihat yang rangkaian seri terlebih dahulu. Rangkaian seri, di sini ada dua pegas yang disusun seri. Terus pegasnya dalam kondisi awal belum dikasih gaya apapun, belum ditarik atau ditekan. Sekarang kita coba tarik pegasnya dengan suatu gaya yang besarnya, misalnya kita maksimalin sampai 100 Newton. Nah, kita lihat di sini yang warna hijau bahwa si pegasnya ini bertambah panjang sebesar 1 meter dari kondisi awal. Dua pegas disusun seri, ditarik dengan gaya 100 Newton, bertambah panjang sebesar 1 meter. Sekarang kita coba untuk rangkaian paralel. Ini dua pegas sama persis disusun paralel dalam kondisi awal, belum ditarik atau ditekan. Sekarang kita kasih gaya tarik. Kita tarik dengan gaya sebesar 100 Newton sama kayak tadi. Bisa kita lihat pertambahan panjangnya ini hanya 0,25 meter. Jadi yang seri, jadi kan ini gayanya sama ya, 100 Newton. Tapi untuk yang seri, dia tuh bertambah panjangnya 1 meter, tapi
Tapi yang paralel itu ditarik dengan gaya yang sama, nambah panjangnya hanya 0,25 meter. Padahal pegasnya sama, jenis pegasnya sama, nilai koefisien pegasnya juga sama, hanya beda susunan seri dan paralelnya. Dari sini bisa kita simpulkan, kalau pegas disusun seri, berarti delta X-nya besar. Kalau pegasnya disusun paralel, delta X-nya jadi kecil. Jadi kalau kita mau dapat delta X yang kecil, harus disusun paralel. Kalau kita perlu delta X yang besar, berarti pegasnya harus disusun secara seri. Dari hasil simulasi, kita peroleh pertambahan panjang pegas itu berbeda untuk susunan seri dan paralel. Padahal gayanya sama besar, hanya beda susunannya saja. Kalau untuk seri, dia itu data X-nya cukup besar, sedangkan untuk paralel data X-nya kecil. Nih kita ganti aja delta X, ini delta X juga. Jika kalian ingin delta X yang besar, disusunnya seri. Kalau ingin delta X-nya kecil, disusunnya paralel. Makanya tadi kenapa pegas di spring bed itu disusunnya kita lihat secara paralel ya, kan bentuknya kayak gini, ada banyak. Kalau kita lihat dari atas, jadi pegas di spring bed disusun paralel agar delta X-nya itu kecil. Kebayang nanti tuh kalau misalnya pegas di spring bed dipasangnya seri, pasti nanti kalau kita tidurin tuh pegasnya bakal ke dalam banget, deklok gitu. Shock breaker juga sama, kalau mau pasangnya lebih dari satu dipasangnya secara paralel. Untuk susunan pegas, biasanya yang sering ditanyakan itu nilai K total. Jadi di sini yang dua pegas disusun seri, kita cari nilai K total, berarti ketika dua pegas ini dianggap satu kayak gini. Nilainya untuk K seri itu di 1/K. 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah seterusnya. Jadi kalau nanti ada 10 pegas kayak gini, berarti kalian jumlahin 1/K-nya sampai K10. Untuk rangkaian pegas paralel, nilai K totalnya yang kita anggap satu ini tinggal dijumlahin. K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K seterusnya. Kalau ada 10 pegas disusun paralel, berarti jumlahin 10-10-nya. Nah ini tuh kebalikannya dari rangkaian listrik ya, waktu SMP kelas 9. Kelas 9 mah yang seri itu dijumlah, yang paralel itu di 1/K. Nah untuk pegas kebalikannya, seri itu di 1/K, paralel itu dijumlah. Hati-hati yang seri, nanti nilainya itu harus dibalik dulu, karena di sini 1/. Manfaat pegas. Pertama, sebagai sistem suspensi kendaraan bermotor. Jadi sistem suspensi itu kumpulan komponen tertentu yang berfungsi meredam kejutan getaran pada jalan yang tidak rata. Nah, salah satu komponennya itu tadi yang kita udah sebut-sebut, itu shock breaker. Di mobil, di motor juga sama ada. Pegas ini ditemukan di sistem suspensi mobil. Fungsinya untuk menyerap getaran atau yang terjadi saat melewati jalanan tidak rata, agar menjaga kenyamanan saat mobil digunakan berkendara. Berat pengendara itu kan menekan pegas, jadi pegasnya tuh termampatkan atau jadi nambah pendek ketika melewati jalan yang berlubang atau polisi tidur atau yang berbatu. Terus pas udah lewat jalan yang gak rata itu kan pegasnya kembali ke bentuk semula. Jadi pengendara itu hanya merasakan sedikit guncangan dan tidak melelahkan. Manfaat pegas yang kedua yaitu tadi pada spring bed ya. Bedanya spring bed sama kasur busa, yang spring bed lebih nyaman karena tadi pegasnya itu dia membentuk postur tubuh kita jadinya lebih nyaman.
Terus spring bed juga kan dilapisi lapisan busa yang tebal. Kalau lapisan busa juga enak, cuman nggak akan seawet, nggak akan senyaman pegas. Spring bed ini daya tahannya lebih lama. Kalau busa dia tuh punya batas maksimal berat badan. Kalau lebih nanti tuh busanya cepet kempes. Sedangkan pegas mah nggak ada batas maksimal berat badan. Terus tapi kedua kasur ini tuh punya plus minusnya. Untuk spring bed kekurangannya dia tuh mahal, terus dimensinya besar, jadi susah buat dipindah-pindah. Kalau busa dia itu harganya terjangkau, terus mudah dipindah-pindah, cuman kurang awet. Selain itu, pegas juga dipakai untuk melatih otot pada alat-alat olahraga. Pegas bisa dipakai untuk melatih otot dada, kaki, lengan. Jadi pegasnya tuh ditarik, nanti itu kan nambah panjang. Terus kendur sama kita ditahan, lalu kembali ke panjang semula. Nah, kegiatan itu dilakukan berulang-ulang dan teratur. Nanti jadi ototnya bakal kuat. Contoh soal, perhatikan susunan pegas berikut. Di sini ada 2 susunan pegas, susunan 1 dan susunan 2. Susunan pegas 1 dan 2 diberi beban yang sama, sehingga bertambah panjang. Perbandingan antara konstanta 1 dan 2 adalah ditanyain perbandingan K1 banding K2 berapa. Kita lihat rangkaian 1 dulu, yaitu rangkaiannya berupa rangkaian campuran ya, ada seri dan paralel. Jadi yang ini 2 ini dia itu paralel, kita satuin, terus nanti diseriin sama yang bawah. Tadi kalau paralel untuk pegas itu tinggal jumlahin aja. Di sini nilai K-nya itu K sama K, berarti tinggal dijumlahin, K tambah K itu jadi 2K. Terus yang bawah ini K aja, 2K sama K diserikan. Kalau diserikan itu berarti disatuperkan. Kita satuperin K, 1 per K1 sama dengan 1 per, langsung aja ya, 1 per 2K ditambah 1 per K. Samain penyebut jadi 2K, ini 1 tambah 2, 1 tambah 2 itu 3, 3 per 2K, ini tuh masih 1 per K1, 1 per K1 sama dengan 3 per 2K. Nah yang dicari itu kan K1, berarti ini harus dibalik, yang sebelah kanan juga dibalik, jadi 2K per 3. Kita dapat K1, tinggal cari K2. Untuk K2 ini ada 3 pegas yang disusun secara paralel ya, bentuk kayak gini tuh. Tadi kalau paralel mah tinggal dijumlahin aja. Berarti di sini K tambah K tambah K yaitu 3K. Terus tinggal kita bandingin sekarang. K1 banding K2. K1-nya kita punya 2K per 3 dibagi K2 yaitu 3K. K-nya ini kan bisa dicoret ya. Sisa 2 per 3 dibagi 3, ini kan sebenarnya 3 per 1 ya. Kode ini tinggal kita kaliin, jauh kali jauh dibagi dekat kali dekat. Jauh kali jauh, 2 kali 1 itu 2 dibagi dekat kali dekat 3 kali 3 yaitu 9. Jadi perbandingan K1 banding K2 yaitu 2 banding 9. Atau jawabannya yang B. Contoh soal kedua, perhatikan gambar di samping. Nilai K1, K2, dan K3 berturut-turut 50, 150, dan 600 Newton per meter. Jadi di sini ada 3 buah pegas, K1-nya 50, K2-nya 150, yang K3-nya 600. Jika nilai M 300 gram, ini 300 gram, so kita rubah ke kilogram deh. Jadi 0,3 dibagi 1000 ya. Dan percepatan gravitasinya 10, pertambahan panjangnya sebesar, ditanyain pertambahan panjang atau delta X-nya berapa. Di sini ada massa ada hubungannya sama gaya berat nanti tuh ya. Terus ada delta X, ini mah pasti pakai hukum Hooke. Gak ada yang lain lagi soalnya. F sama dengan K delta X. Untuk ngitung nilai negatifnya boleh dihilangin aja. Nilai negatifnya nunjukin arah doang.
di sini gaya yang bekerja itu kan di sini ada gaya berat. F-nya itu berarti berupa W. W itu sama dengan massa kali gravitasi. Masanya pakai yang kilogram itu 0,3, gravitasinya itu 10. Berarti 0,3 dikali 10 sama dengan K dikali delta X. Delta X ini yang dicari. Berarti kita harus cari K total buat rangkaian ini. Kalau kita lihat mirip sama soal sebelumnya, ini kan rangkaian campuran, yaitu paralel dan seri. Yang ini kita paralelin dulu, 50 sama 150. Ingat kalau paralel mah dijumlahin aja. 50 tambah 150 yaitu 200. Terus 200 diseriin sama yang 600. 200 sama 600 seri berarti di satu perin hitung itu. Kita hitung di sini ya. 1 per K-nya 1/200 tambah 1/600. Semain penyebut 600. Ini 3, ini 1. 3 tambah 1 4. Ini tuh 1 per K ya. Jangan lupa dibalik karena kita cari K berarti jadi 600 dibagi 4. 600 bagi 4 150. Berarti K totalnya ini tuh K total yaitu 150. Masukin ke sini yang 150 dikali delta X. Hitung deh, 0,3 kali 10 yaitu 3 ya. Berarti delta X-nya 150-nya pindah ruas jadi 3 dibagi 150. 3 bagi 3 1, 150 bagi 3 50. 1/50. 1 dibagi 5 0,2. Berarti kalau 50 0,02 meter ini tuh. Sebenarnya dari opsi udah kelihatan ya, pilih aja yang ada angka 2-nya. Jawabannya pasti yang B. Tapi kita bahas aja kan ini meter rubah ke senti. Berarti kali 100 0,02 dikali 100 jadi 2 senti. Benar yang B. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senti.